Halo, saya Nabil Amri Gozali. Di sini saya akan mempresentasikan laporan rekayasa nilai perbaikan TH952E Robert Street West Saint Paul. Jadi di sini saya untuk memenuhi tugas rekayasa nilai kelas B, dosen ampu jadi Pak Jati Utomo Dwi Hatmoko. Jadi sebelumnya mohon maaf bila saya tidak melakukan slideshow dikarenakan aplikasi yang saya gunakan bila di slideshow akan error seperti ini. Nah, dia tidak bisa full slideshow, bakal ketunjuk bawahnya ini ganggu sekali. Jadi biasa saja ya. Langsung aja saya masuk ke materinya. Pertama, mungkin saudara-saudara lihat kalau PPT yang saya usung ini menggunakan konsep minimalis karena informasi yang ingin saya sampaikan di sini itu singkat, padat dan jelas, jadi tidak tele-tele dan langsung ke yang ingin saya tuju. Pertama, deskripsi singkat studi rekayasa nilai proyek. Jadi studi ini dilakukan oleh Minnesota Department of Transportation dan difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporation. Dan proyek yang dilakukan studi rekayasa ialah TH952E perbaikan atau renovasi Robert Street SP 1984 dan studi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013 dan proyek ini saat dilakukan studi rekayasa nilai sudah mencapai 60% dari desainnya. Lanjut, anggota tim value engineer-nya terdiri dari Michael Arsenius sebagai ahli dari desain, Tiffany Dagon selaku ahli lalu lintas, Curtis Calio selaku ahli konstruksi, Blaine Long selaku ahli ketua value engineer, Josh Metcalf selaku ahli desain konstruksi, Alben Ramik selaku ahli geometri. Itu berarti ada 6 anggota di tim value engineers yang memiliki keahlian di masing-masing bidang. Lanjut, estimasi biaya dari proyek yang saya sebutkan tadi itu terbagi jadi beberapa kategori yang saudara dapat lihat di tabel ini, terbagi jadi roadway, streetscape, traffic signal, storm sewer, water main, contingency, mobilization, sanitary sewer, traffic or erosion control, dan retaining walls. Dan di situ sudah ada subtotalnya untuk masing-masing item dan persentase dari total harganya. Nah, lanjut. Pada studi rekayasa nilai 1 ini, tim value engineering menggunakan beberapa alat analisis rekayasa nilai, yaitu diantaranya ialah ada 4. Cost model, performance attribute matrix, dan functional analysis. Nah, langsung aja untuk spekulasi dari proyeknya itu jadi gini. Pada fase kreatif itu ide-ide yang dikumpulkan oleh tim value engineering itu terbagi menjadi 4 macam fungsi. Dikelompokkan menjadi dalam 4 macam fungsi yang nanti dilakukan brainstorming, lalu dievaluasi berdasarkan standar dan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya dari tim VE itu sendiri dan seluruh stakeholders yang terkait. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan ialah diantaranya menjaga alur lalu lintas jalan umum dan menuju tempat kerja, mengalokasikan utilitas dan meningkatkan constructability. Yaitu ada 4 fungsi yang digunakan sebagai acuan dari brainstorming tim value engineering. Dan pada tahap evaluasi, jadi tadi itu sebenarnya waktu brainstorming sudah didapatkan banyak sekali ide ya, lebih dari 5 di sini yang disebut di sini, cuman dikerucutkan lagi berdasarkan fungsi tadi, didapatkanlah 5 potensi pekerjaan yang dapat dilakukan untuk diterapkan rekayasa nilai yang berkemungkinan untuk dilakukan value engineering. Nah, di sini ada rekomendasi. Jadi tadi dari 5 ini, dari evaluasi 5 item yang disarankan oleh tim value engineering, dilakukanlah rekomendasi dari masing-masing item. Nah, hasil dari studi ini mempresentasikan rekomendasi dari tiap item pekerjaan dan membandingkannya dengan konsep utama atau baseline-nya atau garis besar awal pekerjaan. Pertama, menggunakan traffic barrels. Jadi saya baca saya. Di sini traffic barrels itu mengganti pembatas beton. Nah, dengan menggunakan hal ini, dengan menggunakan
Traffic barrels, pergerakan dari lalu lintas secara umum dan kontraktor menjadi lebih mudah dengan meningkatkan kemudahan pengaturan median atau pembatas. Selain itu, traffic barrels juga dinilai lebih ekonomis dan pengadaan maupun penataan di lokasi lebih mudah tanpa diperlukan alat lainnya. Intinya, lebih ekonomis dan lebih mudah untuk menggunakan traffic barrels dibandingkan dengan pembatas beton. Dan pergerakan atau mobilitas dari pekerja-pekerja itu juga lebih mudah dengan menggunakan ini. Dari tabel ini juga ada disebutkan juga construction impact-nya itu mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, save traffic lebih mudah, dan aksesnya juga lebih mudah. Untuk hal lain tidak ada, dan schedule-nya bukan pastikan ya pastinya ya, diharapkan atau kayak berkemungkinan untuk mengurangi durasi dari seluruh konstruksi. Lalu kedua, tadi ada menggunakan traffic barrel, sekarang disarankan rapat mingguan bisnis atau kontraktor. Jadi yang pertama itu gini. Yang pertama itu baseline-nya. Jadi di kendakinya itu ada perwakilan dari city atau state untuk memberikan business liaison untuk memastikan pihak owners mendapatkan update informasi atau jadwal dan progres dari proyek. Intinya tuh, jadi yang melakukan update terhadap proyeknya tuh bukan dari pihak proyek, tapi dari pihak stakeholders. Nah, di sini tim value engineers tuh menyarankan hal yang lain, di mana mereka menyarankan atau merekomendasikan kontraktor untuk menunjuk seseorang atau perwakilan, dan kemungkinan besar mereka akan memilih foreman atau superintendent yang akan memberikan update mungkin kepada owners. Jadi dibandingkan dari pihak stakeholders atau owners itu yang datang ke proyek untuk menjelaskan update-nya seperti apa dan kayak waktu itu seperti apa lalanya, maka disarankan dari tim value engineers tuh lebih baik kenapa nggak dari proyeknya aja datang melakukan rapat mingguan, biasanya kayak mungkin melakukan evaluasi secara mingguan kepada stakeholders terkait. Nah, di sini pengaruh yang paling terlihat itu construction impact konstruksi. The reduce to the communication and outreach these meetings. Konstruksi impact-nya lumayan berkurang karena komunikasi dan pengabaran via meetingnya lebih mudah. Karena langsung disampaikan oleh orang proyek itu sendiri. Lalu lanjut, merelokasi utilitas terlebih dahulu. Jadi yang pertama, mengembangkan sistem kerja yang membutuhkan atau diperlukan untuk menyelesaikan instalasi pekerjaan utama saluran air atau drainase serta sanitary sewer. Jadi baseline-nya yang pertama itu mau digunakan awalnya itu sistemnya mau dibuat jadi 3 tahun pekerjaan 2014, 2015 dan 2016. Nah, itu dinilai dengan tim value engineer itu lama. Nah, jadinya mereka menggunakan sistem tak untuk per item pekerjaannya. Jadi di sini sudah disampaikan. Jadi andaikan salah satu pekerjaan itu sudah selesai, barulah dilanjutkan dengan pekerjaan yang lainnya, tidak menunggu tahun berikutnya. Jadi lebih fleksibel. Dan di sini untuk impact-nya itu ada konstruksi dan project schedule-nya. Dan yang pasti untuk konstruksi impact-nya pasti berpengaruh ya, karena tadi tidak menunggu per tahunnya. Dan ada durasi per tahunnya itu. Dan untuk schedule-nya pasti akan lebih cepat. Jadi andaikan seperti tadi, andaikan proses bisa lebih cepat dan tidak 3 tahun, berarti kan di sini could eliminate any work in 2017, berarti dapat menghilangkan pekerjaan apapun itu di tahun 2017. Ya, intinya mempercepat pekerjaan. Lalu yang
4. Ada resiko mitigasi, yaitu memisahkan kontrak watermain. Jadi intinya mengembangkan, mengiakan dan memisahkan proyek konstruksi yang dikhususkan untuk instalasi saluran air utama yang berhubungan dengan proyek renovasi Robert Street, di mana cara ini akan lebih fleksibel daripada ketentuan di awal. Sama seperti yang tadi dijelaskan, dibagi jadi 3 tahun dari 2014, 2015, dan 2016. Dan di sini kayak dikhususkan andaikan 1% sudah selesai, maka lanjutkan langsung pekerjaannya setelahnya, tidak menunggu tahun berikutnya. Gitu. Dan memisahkan proyek konstruksi saluran air dengan proyek renovasi. Jadi intinya mungkin gini, renovasi perairan dengan yang jalan itu dipisahkan, gitu, bisa pekerjakannya. Dan pengaruhnya untuk konstruksi pasti mengurangi waktu total yang dibutuhkan untuk proses konstruksi, dan schedule-nya pasti juga sama, memitigasi risiko proyek bakal delay atau akan mundur waktunya. Lalu yang terakhir adalah lelang kontrak yang inovatif. Gini, saya langsung aja baca, ini soal udah sangat simpel. Guna mendapatkan hasil atau nilai dari keputusan yang terbaik, maka diusulkan sistem lelang kontrak yang inovatif dengan design bid build project delivery untuk mengurangi dan memangkas durasi dari proyek dibandingkan dengan design bid build hanya digunakan pada kebanyakan lelang proyek pada perusahaan atau besar utama. Intinya ini menggunakan sistem kontrak yang tidak biasa, menggunakan sistem lelang kontrak yang inovatif. Jadi dapat mengurangi waktu dan tidak memakan waktu banyak hanya untuk proses pelelangan. Dan yang pasti untuk impact-nya itu untuk konstruksi, innovative contracting should minimize construction impact. Sebentar ya. Ya, lanjut untuk impact dari schedule itu sendiri yang pasti akan mengurangi waktunya karena tadi tidak menghabiskan waktu sendiri untuk pelelangan di sisi pelelangan saja. Nah, dari 5 item rekomendasi tadi yang sudah ditentukan oleh value engineering, maka lanjutlah 5 itu tuh dimajukan ke stakeholders-nya untuk dipastikan apakah ACC atau tidak. Dari 5 itu dapat teman-teman lihat sendiri bahwa dari 5 itu hanya ada 3 yang di ACC atau diterima, satunya ditolak, satunya lagi diterima untuk further review, untuk review berikutnya. Itu. Dan untuk perhitungan savings total, estimasi penghematan total dapatkan 0,2 juta dolar atau terhitung seperti 200.000 dolar ya, gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah bisa lihat sendiri dari sistemnya itu tadi. Dari proyek itu value engineer-nya dibentuk, lalu ada sesi brainstorming berdasarkan fungsi-fungsi yang dibuat, lalu setelah brainstorming tadi itu ditentukan beberapa item aja yang bisa dikerucutkan lagi, lalu dibahas dari beberapa item itu dibahas lagi. Setelah semua item tadi yang dikerucutkan oleh tim value engineering lolos dengan fungsi-fungsi dan kriteria yang sudah ditentukan di awal, lanjutlah dimajukan ke stakeholders untuk ditentukan seperti ini, apakah dia diterima, ditolak, atau diterima dengan tanda kutip untuk video review selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi laporan rekayasa nilai untuk perbaikan TS 952 Robert Street Vincent Paul pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Terima kasih.